Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Para hadirin, para pemirsa yang berbahagia, kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mengunggah satu video, di mana dalam video tersebut terdapat makam leluhur bangsa Indonesia, khususnya daerah Cirebon. Dan kalau melihat tipologi nisannya itu sekitar tahun atau sezaman dengan Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon ya. Artinya di abad ke-16, 1500 tahun 1500-an, 1600-an. Di area pemakaman tersebut terdapat banyak makam sebenarnya. Dan tipologinya itu ada yang tipologi Pasai, ada yang tipologi Demak, dan lain sebagainya. Nah, hanya saja satu hal yang memprihatinkan dari kondisi makam tersebut, dan makamnya itu ada di Cirebon, di Cirebon kota, dan sepertinya itu dekat dengan pelabuhan Cirebon. Area makam tersebut tidak terurus karena memang lokasinya juga di pemukiman warga, pemukiman padat, pemukiman kumuh ya. Sehingga untuk area pemakaman tersebut itu dibuatlah kamar mandi. Dan dulu sepertinya area tersebut atau beberapa makam itu ada 2 atau ada 3 makam yang sepertinya bekas dibuat kamar mandi untuk buang air besar begitu ya. Misalnya sebagian ada, sebagian hilang. Nah, tentu ini adalah satu hal yang memprihatinkan, sehingga kita mengangkat permasalahan ini ke publik, nah agar dinas yang terkait itu bisa membangun lokasi pemakaman tersebut, bisa menjaga pemakaman tersebut, dan memelihara pemakaman tersebut agar mudah untuk diziarahi oleh para pengunjung. Kemudian juga kita sebagai bangsa Indonesia itu menjaga warisan-warisan leluhur bangsa Indonesia. Sehingga di sini ya video itu bisa dicek di sebuah channel YouTube, yaitu Buyut Cirebon Channel. Ya, dan saya rasa penting untuk mengangkat hal ini karena memang itu perlu mendapatkan perhatian lebih dari para pemerhati sejarah, khususnya di kalangan pemerintah, terus juga kepada teman-teman PWLS di Kabupaten Cirebon. Untuk lebih lanjutnya, tanpa berlama-lama, mari kita simak ya bagaimana yang diuraikan dalam video tersebut. Silahkan. Di kota Cirebon itu kan ada keraton, kemudian tidak sedikit juga ada situs-situs bersejarah yang lain, ada makam itu. Tapi kalau diamati dan dianalisa oleh Mimin, nampak yang mendapat perhatian tuh hanya 2 kategori. Yang pertama tuh keraton. Keraton pun itu kalau diamati lebih jauh tuh yang nampak agak mendapat perhatian dan juga pemeliharaan maksimal tuh keraton atau Kesultanan Kasepuhan. Kanoman masih adem-adem saja. Keprabonan juga sama. Bahkan di Kaprabonan ada asrama santri putranya itulah yang ambruk. Mudah-mudahan sekarang sudah diperbaiki. Yang kedua yang mendapat perhatian tuh masjid Anjunan, Masjid Merah Syekh Abdurrahman, kemudian Masjid Kejaksaan Syekh Abdurrahim yang di Jalan Siliwangi, kemudian Masjid Jagabayan yang ada di Karanggetas, dan Masjid Pejilagrahan yang ada di belakang Keraton Kasepuhan. Karena memang itu masih digunakan untuk tempat ibadah. Nah, yang lain itu agak telantar.
kan tuh sementara ini baru terdeteksi ada 3. Nah, diantaranya ini apa Min? Ini tuh petilasannya Bahu Pangeran Cakra Buana. Beberapa waktu yang lalu Mimin juga sudah tayangkan, tapi sekarang nanti akan didampingi oleh situs yang memilukan yang lainnya yang ada di daerah Pamujudan dekat dengan sekolah SMA, SMP, SD Santa Maria. Nah yang ini situs Bahu, isinya tuh di belakang mall, walaupun mallnya sekarang sudah tidak ramai lagi, sudah tidak aktif ya, di Pasar Balong belakangnya. Jadi kalau Anda masuk ke Pasar Balong di tempat parkir di belakang tuh, itu ada situs ini. Dan tidak semua orang tahu karena memang nyumput. Ya, ini pemerintah daerah juga baru tahu tuh sekitar tahun 2015. Sebelumnya sih hanya masyarakat sekitar aja. Ya, itu adalah petilasan dari Mbah Kusangkan. Nama lainnya itu Ki Gede Pekiringan. Kenapa disebut Ki Gede Pekiringan? Karena memang beliau kalau kemana-mana tuh banyak pengiringnya, banyak pengawalnya. Nah itu asal usulnya. Nah kemudian situs yang kedua ini, di mana Min ini? Ini tuh di Jalan Pamujudan, Kota Cirebon, ya dekat dengan Pelabuhan Cirebon. Mimin sengaja ini tampilkan jalannya dulu biar kalau ada sahabat Mimin yang penasaran ingin tahu tuh mudah. Dan di sini lebih jelek lagi masalahnya. Apa Min? Ada makamnya di dalam kamar mandi. Lah, di kamar mandi. Nggak percaya kan? Ya pasti nggak percaya. Bahkan di WC sebenarnya, walaupun sekarang WC-nya tuh sudah ditutup. Kalau makam biasalah, makam umum barangkali kan ada orang yang tunawisma atau apa, kadang bikin gubuk di atas makam itu dan lain sebagainya. Itu ya wajar-wajar saja lah, masih bisa dimaklumi gitu kan. Tapi kalau membuat kamar mandi di makam umum juga kayaknya tuh nggak ada di atas makam. Nah ini parah ini. Jadi makamnya bukan makam kaleng-kaleng seorang tokoh ya, keluarga penyebar agama Islam di era Sunan Gunung Jati itu. Nah makamnya tuh ada di dalam kamar mandi. Maksudnya gimana buat makamnya tuh kamar mandi terus makamnya di situ gitu, bukan. Jadi tadinya makam tokoh terkenal ini, orang bangsawan, seorang datuk kalau masalah keluarganya dari Malaysia tuh di dalam kamar mandi. Ini tuh makam siapa Min? Ini tuh Dimas Ayu Rara Panas. Masuk ke gang ke dalam, pokoknya gang kelinci lah kata Lilis Suryani mah, karena begitu padatnya. Dan nampaknya ini pemukiman yang masih sulit untuk bisa dipertanggungjawabkan statusnya. Nah ini agak bagus ini sebelah sini itu. Batu nisannya juga sudah habis. Habis gimana Min? Minum obat belum Min? Habis. Maksudnya tuh yang aslinya. Yang ini tuh buatan ini, terbuat dari beton, semen gitu kan, dicor gitu. Nah dibuat tuh batu nisannya. Banyak yang model sekarang tuh. Nah kalau yang aslinya dari batu itu sudah nggak ada. Mungkin banyak yang ambil untuk jimat atau apa. Dan di sekitarnya itu, waduh itu nampak perumahan-perumahan yang tidak begitu santun lah bentuknya. Karena ini nampaknya ini penghuninya juga ya pedagang kaki lima, mayoritas juga ya statusnya juga masih belum jelas. Nah ini tuh makam Nyi Rara Panas yang merupakan berdasarkan informasi sejarah itu tuh istrinya Ki Jaka Tawa. Jaka yang suka tertawa bukan, aslinya tuh Jaka Takwa, cuman orang Cirebon zaman dulu kan belum lafaz Arabnya tuh belum begitu fasih, jadi takwa jadinya tawa. Nah petilasannya juga di Pacindangan ada, ini sahabat karibnya dari Syekh Bentong, Jaka Takwa tuh. Nah ini tuh keluarga istrinya, namanya Nyi Rara Panas. Kenapa disebut atau namanya mendapat julukan Nyi Rara Panas? Karena Rara tuh kan berarti wanita, perempuan, panas. Beliau tuh kalau dekat dengan seorang pria laki-laki yang bukan muhrimnya, tubuhnya tuh panas. Bahkan kadang seperti memercikan api. Waduh, bisa begitu nanti ya, zaman dulu mah orang sakti-sakti. Sehingga agak lama punya suaminya. Dan akhirnya ibunya kan khawatir tuh, ini anak gadisnya nggak punya suami gitu. Padahal sih ya ini kan cantiknya luar biasa, soleha kan. Jadi laki-laki yang bukan muhrimnya itu nggak bisa mendekat. Dan akhirnya saudaranya dari ibunda Nyi Rara Panas itu menyampaikan masalah ini ke
saudaranya gitu. Ini aduh bingung ini, Mang itu anak saya belum punya suami, umurnya sudah dewasa. Kemudian kata saudaranya, udah tenang aja, insya Allah jodoh sudah ada yang ngatur, yang penting berdoa. Dan adik Nyi Rara Panas si cantik Rara Panas. juga kan anak yang soleh, insya Allah dapatnya yang soleh. Wih, singkat cerita, cukup-cukup datang seorang pemuda gagah berani, ganteng dan soleh dari Kerawang. Ya putranya Syekh Guru, bisa putra biologis, bisa juga santrinya gitu kan, seperti anak sendiri kalau santri dekat. Nah, akhirnya menikah lah gitu, dan makamnya kurang tahu pasti apakah di Gunung Sempung atau di sini, karena juru kuncinya juga nggak tahu kemana. Pak RT juga ditanya nggak tahu mana yang makam Nyi Rara Panas. Yang ini apa ya ini masalahnya tuh di sini apa ya itu makamnya tuh ada di dalam kamar mandi nih. Tadi yang di depan sana satu batu nisannya tuh, ini yang kedua, makanya kedua. Kalau ini batu nisannya nggak cor-coran dari beton, bukan, ini asli dari batu dan bagus, artinya menunjukkan ini makam tokoh ya, syiar atau keluarga penyiar agama Islam pada masa Gunung Jati yang cukup agung dan dihormati. Batu nisannya juga bagus ya, dibandingkan dengan batu nisan yang lain. Mungkin yang baru ya bisa juga baru, tapi dibandingkan batu nisan yang lain tuh ini tuh bagus tuh. Ini tuh yang kedua tuh, yang tembok biru tuh tampaknya tadinya WC, cuman dengan berbagai pertimbangan, mungkin masa kencing buang air besar di atas makam, jadi akhirnya WC-nya nggak dipakai, tapi kamar mandinya masih. Ini tuh di daerah Pamujudan tuh lokasinya, ya itu pemukiman kumuh lah gitu. Nah kita perhatikan lagi nih, ada batu nisan tadi kan, ini yang kedua. Kemudian nanti kita coba geser yang ketiga, itu ada di pojok. Nah ini yang paling apa sih, paling gede tuh kan, tinggal kepalanya aja. Dan kan kalau batu nisan berpasangan, nah ini yang satunya tuh udah hilang kemana, ditimbun atau diambil sebagai jimat lah. Bola ya Allah, auzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ini mendapat perhatian dari aparat terkait dan juga masyarakat, karena ini bukan makam biasa, ini makam leluhur. Ya lokasinya ada di Jalan Pamujudan ya, itu kelurahannya Panjunan kalau nggak salah ya, atau Lemah Wungkuk ya, Kota Cirebon. Nah ini kamar mandinya. Terus itu batu nisan yang kedua tuh di pojok tuh, yang deket ban, ada 3 di sini tuh. Dan ini nanya sama yang menghuni tempat ini, gimana Bu, ini kok ada makam yang Pak, di sini saya hanya menempati di sini tuh rumah mertua katanya. Takut nggak Mbak? Ya takut sih, apalagi kalau malam. Tapi gimana lagi Pak itu. Nah ini tuh batu nisannya bagus banget kan? Itu batu ini asli. Ya Allah ya. Inilah makam keluarga Nyi Rara Panas yang merupakan istri dari Jaka Takwa. Dan Jaka Takwa sendiri merupakan sahabat dari Syekh Bentong. Syekh Bentong sendiri merupakan seorang ulama besar keturunan Tionghoa yang merupakan sahabat dari Syekh Sarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Ini situsnya ada di Jalan Pamujudan, Kota Cirebon. Ya, kalau ada yang salah atau keliru mohon dimaafkan dan diluruskan serta dikoreksi. Tapi kalau betul ya jangan disalahkan orang betul. Ya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu teman-teman ya. Kondisi dari makam keramat, makam yang dalam atau pada generasinya Sunan Gunung Jati sekitar tahun 1500 awal. Tentu dengan kondisi yang seperti itu mengenaskan ya, dan tentu kita sebagai bangsa Indonesia itu harus menjaga menjaga warisan leluhur, dan tentu dari teman-teman yang memang tertarik untuk menelusuri, meneliti makam-makam atau sebaran tipologi nisan, tipologi makam, tipologi nisan dari tokoh-tokoh ulama-ulama atau tokoh-tokoh terdahulu. Tentu ini sangat miris dengan kondisi makam yang seperti itu. Dan tadi seperti yang dijelaskan bahwasanya makam tersebut ya itu kisaran tahun 1500-an, 1600-an ya, yang dulunya pernah
makam itu pernah dijadikan sebagai kamar mandi dan tentu itu sangat-sangat mengerikan sekali, ya, sangat mengerikan. Nah, sehingga di sini kembali lagi saya tegaskan, ya, semoga dinas pemerintah daerah, ya, itu membangun tempat tersebut, merapihkan tempat tersebut, mengurus tempat tersebut, ya, karena mau dikatakan sebagaimana apapun, tetap itu adalah leluhur dari bangsa Indonesia, ya, khususnya untuk wilayah Cirebon itu, ya. Dan tadi disampaikan bahwasannya itu adalah area makam dari Nyi Rara Panas, ya, Nyi Rara Panas. Kemudian yang merupakan istri dari Ki Jaka Tawa. Nah, tentu itu adalah apa namanya, tradisi lisan yang ada di kalangan para atau penduduk daerah Cirebon. Sehingga di sini saya memohon, ya, kepada pemerintah daerah Kabupaten Cirebon untuk menangani, menyelesaikan permasalahan tersebut, serta saya juga memohon kepada teman-teman dari PWI LS Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kabupaten Cirebon, ya, untuk membantu pemerintah daerah atau setidaknya mengamankan makam tersebut agar tidak dibalawikan, ya, karena memang pembalawian makam itu memang sudah umum di kalangan apa namanya, oknum-oknum itu yang tidak bertanggung jawab, yang memang memiliki keinginan untuk merusak kesejarahan Indonesia. Ya, mungkin itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.